Kini, Mr. Ongki Hoyanto kembali dalam gebrakan terbarunya. Berkolaborasi dengan sang guru, Mr. Tung Desem Waringin, mempersembahkan Financial Revolution in Action. Menyibak secara praktis langkah-langkah menuju kesuksesan. Inilah audiobook spesial Financial Revolution in Action, karya Tung Desem Waringin dan Ongki Hoyanto. Hai, salam dahsyat. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan Anda pada kesempatan kali ini. Saya akan menyambung pembicaraan kita yang lalu dengan topik Millionaire Mindset bagian yang ketiga. Pola pikir yang ketiga, orang kaya memastikan orang lain win, barulah dia win. Orang miskin berpikir lose win, win lose, ataupun win duluan, orang lain baru win belakangan. Setiap manusia pada dasarnya adalah egois. Anda mungkin tidak percaya dengan apa yang saya ucapkan, tetapi saya akan memberikan sebuah contoh yang menarik. Saat Anda berfoto bersama dengan teman-teman Anda, kemudian setelah foto tersebut selesai dicetak, wajah siapa yang pertama kali akan Anda cari di dalam foto tersebut? Wajah Anda atau wajah teman-teman Anda? Jawabnya adalah pasti wajah Anda. Karena pada dasarnya manusia itu egois, maka jika Anda memberikan dan membiarkan orang lain menang duluan, kemudian Anda minta untuk menang belakangan, maka kemungkinan orang tersebut akan setuju dengan tawaran Anda. Sebaliknya, jika Anda meminta menang duluan dan membiarkan orang itu menang belakangan, atau bahkan kalah, maka sulit untuk meminta orang lain setuju dan mau melakukan apa yang Anda kehendaki. Konsep menang-menang atau win-win dibagi dalam dua. Yang pertama adalah Anda win, baru orang lain win. Yang kedua adalah membiarkan orang lain win atau menang dan Anda menang belakangan. Pemikiran orang kaya selalu menggunakan konsep yang kedua, di mana mereka membiarkan konsumen mereka menang, membiarkan karyawan mereka menang, membiarkan lingkungan mereka menang, dan barulah mereka menang belakangan. Konsep menang-menang yang kedua erat hubungan dengan hukum timbal balik. Manusia akan cenderung membalas apa yang dilakukan orang lain terhadap dirinya, atau manusia akan cenderung membalas hal yang sama dengan apa yang ia terima. Contohnya, kalau teman Anda memberikan kado saat Anda berulang tahun, maka besar kemungkinan Anda akan membalas memberikan kado saat ia berulang tahun. Karena Anda akan merasa sungkan, merasa tidak enak kalau tidak melakukan hal yang sama persis yang dilakukan oleh teman Anda. Beberapa hal ajaib terjadi saat saya melakukan negosiasi dengan orang lain menggunakan konsep ini. Saat saya melakukan negosiasi untuk talk show di televisi, saya memastikan pimpinan televisi tersebut menang. Setelah saya yakin bahwa dia telah merasa happy, baru saya akan ajak untuk negosiasi. Jadi sebelum mengutarakan niat saya untuk membuat acara talk show di televisi, saya kirimkan CD dan VCD dari Tung Desem Waringin. Apabila ada seminar yang saya buat ataupun yang dibuat oleh pembicara yang lain, maka saya akan mengirimkan tiket gratis kepada beliau dan para manajernya. Kemudian setelah yakin dan pasti beliau merasa senang dan menang, maka saya akan mengutarakan visi untuk memajukan sumber daya manusia dengan cara membuat talk show setiap bulannya. Dan akhirnya beliau setuju, bahkan menyetujui untuk diadakan setiap minggunya seminar talk show tersebut di TV secara gratis. Pola pikir orang kaya yang keempat. Orang kaya penuh dengan daya dan upaya, atau mereka selalu berdaya, sedangkan orang miskin penuh dengan alasan yang membatasi. Tidak ada saat yang tepat untuk memulai sesuatu, karena saat yang tepat adalah saat ini. Titik balik dalam hidup saya adalah ketika saya mengikuti Train for Trainers dari Tung Desem Waringin pada tahun 2006 di Bali. Training dengan investasi sebesar 15 juta merupakan investasi terbesar yang pernah saya keluarkan saat itu untuk sebuah seminar. Saya teringat 3 hari sebelum acara tersebut saya menerima SMS dari Tung Desem Waringin yang sudah saya kenal 2 tahun sebelumnya karena pernah menghadiri Live Revolution dan Sales Magic. Saat beliau memberitahukan kalau ada trainers angkatan yang pertama di Bali. Setelah sekian lama merindukan untuk dapat belajar langsung dari beliau, maka saya segera mendaftarkan diri walaupun tidak memiliki uang saat itu. Saya ingat persis bunyi SMS yang saya kirimkan kepada beliau. Salam dahsyat. Saya daftar, saat ini saya tidak punya uang, tetapi dalam 2 hari akan saya lunasi. Thanks. Waktu 2 hari saya gunakan untuk berembuk dengan istri, mencari pinjaman dan mencari cara agar saya tetap bisa berangkat. Saat itu saya bisa menunda dengan sejuta alasan yang masuk akal, seperti saya tidak punya uang, istri saya baru selesai melahirkan, bisnis belum menguntungkan, saya bahkan belum pernah ke Bali, atau tiket pesawat untuk ke Bali saat itu harganya cukup mahal.
Ternyata Tung Desem pun melakukan hal yang sama saat memutuskan untuk mengikuti seluruh seminar Anthony Robbins. Saat itu beliau juga harus menjual tanah satu-satunya yang dia miliki dan rumah belum punya, dan masih harus mencari pinjaman karena uangnya masih kurang. Ada sejuta alasan yang bisa menghalangi Tung Desem untuk pergi belajar langsung dari pelatih sukses nomor 1 di dunia, Anthony Robbins. Akan tetapi sejuta alasan ini tidak pernah membuat saya maupun Tung Desem mundur dan melupakan impian kami. Kami berdaya mencari jalan keluar atau bahkan membuat jalan keluar sendiri untuk mencapai apapun yang kami inginkan. Karena orang kaya selalu penuh dengan daya upaya. Pola pikir yang kelima, orang kaya bertanggung jawab terhadap hidupnya, orang miskin menyalahkan situasi, lingkungan, orang lain, dan nasib. Dari banyak pengalaman memulai bisnis dan bekerja sama dengan orang lain, saya bisa memberikan kesimpulan seperti ini. Hanya ada 2 hal yang dapat membantu Anda untuk sukses. Yang pertama adalah Tuhan, yang kedua adalah diri Anda sendiri. Saat Anda mulai menyalahkan orang lain, situasi lingkungan dan nasib, sebetulnya Anda sedang malas untuk memikirkan jalan keluar, solusi dan pemecahan atas tantangan yang sementara atau akan Anda hadapi. Situasi lingkungan, orang lain, dan nasib sebetulnya bukanlah faktor yang menentukan Anda gagal atau berhasil, akan tetapi respon Anda terhadap situasi, lingkungan, dan orang lain yang menjadikan Anda gagal atau berhasil. Karena Anda pasti tidak dapat mengontrol situasi dan lingkungan dan orang lain, tetapi Anda dapat mengontrol respon atau memilih respon yang Anda berikan terhadap situasi, lingkungan, atau orang lain. Demikian dari saya, Ongki Hoyanto, dan semoga sharing kita di kapsul ini bisa bermanfaat. Dan saya mengucapkan salam dahsyat.